biasa. Nah, di sini kita lihat ini produknya sudah ada di mana-mana ya. Supaya lebih lanjutnya nanti kita juga akan menemui ya ibu yang membuat ekrol ini ya, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Oke, kita lanjut. Oke, selamat siang. Kita jumpa lagi dengan Uwa Kas Gentong ya. Untuk siang hari ini kita akan berjumpa dengan Bu Ratri. Ya, Bu Ratri ya, ini asli dari Salatiga ya. Ini seorang pengusaha UKM yang luar biasa. Dia membuat ekrol ya Bu ya. Ini membuat ekrol sayur ya, luar biasa ya. Ini ekrol sayur. Ini kalau belum tahu ini sudah dijual di mana saja Bu? Luar biasa ya, ini Ibu Ratri ya, Bu Ratri ya. Ini dia membuat ekrol. Yang jadi luar biasa adalah produknya ini sudah diambil sama reseller yang ada di area Salatiga. Ada di area Salatiga. Otomatis kalau boleh tahu Bu, ini untuk karyawannya ada berapa? Oh, sementara ini masih dua ya. Ya, masih dua. Dan luar biasa lah. Untuk masa-masa COVID seperti ini kira-kira penjualannya gimana? Apa masih tetap stabil atau mungkin turun? Atau bagaimana? Inovasi, luar biasa ya berarti ini ya. Iya. Kalau kita lihat, kalau ya semua ini lah, semua usaha untuk masa-masa COVID seperti ini, saya rasa semuanya pada kondisinya akan menurun. Ya. Apapun itu usahanya, saya rasa tetap menurun. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mau berusaha, mau berinovasi, ya semuanya itu nanti tercukupi ya. Seperti bulan hari selain membuat ekrol, dia juga membuat kue-kue ya Bu. Jadi itu, nah ini kue-kuenya kalau kita lihat di sini produknya Bu Ratri luar biasa. Ini produknya ya Bu ya. Kalau kita lihat di sini, boleh saya lihat Bu. Kalau yang pertama ekrol yang kering. Dulu awalnya ya seperti ini ya Bu ya kemasannya atau Enggak. Oh masih seperti ini ya kemasannya. Enggak. Nah ya luar biasa ya. Untuk para UKM diingat-ingat ya, untuk produk yang terpenting adalah kalau kita lihat selain produknya itu enak, ya, produknya itu ngangenin, yang pentinglah kita bermain di kemasan ya. Kemasannya kalau saya rasa seperti ini kemasannya sudah luar biasa menurut saya ya. Ini sudah dikemas menarik mungkin. Nah, tujuannya apa? Ketika dikemas seperti ini, ketika kita mau masuk ke retail modern, kita mau masuk ke tempat oleh-oleh, itu sebagian besar kalau kemasannya seperti ini biasanya lebih mudah diterima. Selain mudah diterima, ketika orang melihat, ya, itu sudah tertarik lebih dahulu. Selain ekrol, produknya apa lagi? Kue basah menurut pesanan. Oh, menurut pesanan ya, kue basah. Kalau ini apa ini Bu? Ini stik. Oh, stik. Ini juga bikin sendiri. Ini kalau saya tuh contohnya kalau pakai tukang masak. Oh, gitu. Ada yang ikan sendiri, ada juga itu yang. Kalau yang saya itu nggak ada yang biasa, tapi ada yang khusus pakai mokak itu. Kalau mokak bisa itu. Luar biasa ya. Jadi produknya Bu Ratri ini luar biasa ya. Selain ekrol, dia juga mengembangkan inovasi-inovasi yang lain. Coba ya kita lihat tempat produksinya seperti apa. Kita lihat dia di belakang sama Bu Ratri ya. Ini tempat-tempatnya. Ini ya cara bikinnya seperti ini. Ini sama bapaknya ini ya. Nah ini cara membuat ekrol ya. Kalau kita lihat seperti ini alatnya. Ini namanya apa Pak alatnya Pak? Cetakan ekrol. Cetakan ekrol ya namanya ya. Dengan Pak siapa nih ya? Amin. Pak Amin, wah luar biasa ya dia
bikin lembur seperti ini ya. Ini pesanan Pak ya? Iya, biasa untuk langganan yang tiap bulannya mengambil. Oh, tiap bulannya mengambil, jadi Di itu orang Getasan. Oh, ini luar biasa ya. Jadi kondisi apapun, situasi apapun, ini kalau memang produknya itu enak, ya produknya itu ngangenin, ya itu otomatis pesanan nggak usah kita repot-repot untuk memasarkan. Jadi orang sudah datang sendiri. Jadi dijual lagi ya Pak, otomatis ya Pak ya. Iya. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, yang mengambil ini berapa orang kira-kira saat ini? Resellernya sudah ada berapa? Kalau banyak itu ya kira-kira ada 3 mungkin. Ada Dua. 3. Oh, luar biasa. Sudah berapa bulan untuk apa usaha ini Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kalau ini sudah mulai tahun 2000. Luar biasa. Sudah tahun 2013. Semasa apa namanya? Tetap apa rame kalau kita lihat ya pesanannya. Walaupun Covid, walaupun apa tetap ada pesanan ya Pak ya. Walaupun sedikit turun lah, turun drastis ya. Luar biasa, tapi tetap ada pesanan. Yang penting tidak boleh menyerah Pak ya. Tidak boleh pangkal semangat ya. Nah, ini kemungkinan nanti ini produknya Bu Ratri ini sebentar lagi ya. Nanti kalau Bu Ratri di ACC ya, saya masukkan di Permak. Nah, ya di Permak supaya nanti produknya lebih dikenal masyarakat luas. Tapi saya coba itu memang produknya memang enak, luar biasa, rasanya itu beda dengan yang ada di pabrik. Nah, kalau di pabrik mungkin kan cetakannya sama, bumbunya sama. Nah, ini kan memiliki resep sendiri ya Pak ya. Nah, resepnya sendiri rahasia. Mungkin tidak bisa dibongkar di sini ya Bu ya. Tapi sudah mau berbagi ilmunya itu saya mengucapkan terima kasih banyak lah. Kita tahu nanti berkat Pak ya, terima banyak ya Pak, supaya nanti lah ini pesannya ya untuk para subscriber saya, jangan lupa ya ketika nanti kalian pengen jadi reseller atau agen ya, bisa nanti menghubungi nomor di bawah ini sama Bu Ratri ya, nanti bisa dikirim langsung, bisa langsung datang ke Salatiga. Pasti nanti kalau masalah harga bersaing ya Bu ya, harganya ya Bu ya, bisa nego-nego sama yang punya lah. Kalau saya tidak memiliki wewenang ya, sama yang punya saja ya, nanti bisa nego. Nah, pokoknya produknya luar biasa lah, wong udah berapa tahun tadi ya, 2000 berapa? 12, 13. Luar biasa udah lama. Jadi memang kalau produk ini sudah lama ya dijalani dan membuatnya sudah lama, saya rasa berarti produknya diterima oleh masyarakat. Kalau misalkan nggak diterima ya sudah tutup-tutup kemarin ya Pak ya. Berarti luar biasa enak ya. Oke, moga Pak dilanjutkan lagi Pak, saya nak wawancara berikutnya lagi. Ya kita langsung. Kalau kita lihat, nah di sini, tuh kita lihat dulu tuh, ini tuh. Oh, sertifikatnya banyak sekali ya. Ini penghargaan ini ya. Kalau lihat itu di situ ada juara 3 Expo Wirausaha Pengabdian kepada Masyarakat Ekrol. Nggak main-main nih Bu Ratri nih. Ini ada lagi sertifikat kompetensi. Ya banyak ya sertifikatnya nih. Ada lagi ini sertifikat juga ini kreatif UKM di Semarang. Sosialitas peningkatan penerapan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penghargaannya sangat banyak sekali ya. Berarti ini usahanya sudah tidak main-main lagi ya, tapi perlu yang namanya sekali lagi inovasi dan pengembangan market. Oke, kita wawancara lebih lanjut lagi. Oke Bu Ratri, saya mau tanya ini awal mula dulu usaha, sebelum usaha mikro itu kerja apa Bu Ratri kalau boleh tahu? Kue roti ya, macam ya. Masihnya Semarang. Kalau kita lihat Bu Ratri ini sebelumnya memang sudah kerja di tempat kue ya. Jadi
40W, jadi dari pengalaman situ dia akhirnya membuat sendiri. Nah, untuk para subscriber saya, ketika kalian bekerja sama orang, walaupun misalkan tidak harus kue saja ya, bekerja dalam bidang yang lain, kalau bisa kalian bekerja jangan mencari uang, tapi mencari sebuah pengalaman di situ. Ketika kalian mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, ketika kalian keluar kerja, kalian bisa mengembangkan usaha sendiri. Jadi kalau mengembangkan usaha sendiri sudah tidak terikat waktu ya Bu ya. Kalau ikut juragan kan berangkat jam 7, pulangnya jam berapa Bu? Jam 4, dari mengikuti aturan dari perusahaan. Nah, dari itu nanti melakukan pengusaha menurut saya ya sudah luar biasa ya, bisa mengembangkan produknya sendiri ya dari Apple dan sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Nah, sekarang mau tanya lagi, kira-kira ada enggak maksudnya pengalaman yang menyedihkan ketika melakukan usaha ini, usaha UKM Petrol dan usaha saya? Ya. Karena punya pengalaman pahit apa ketika mengalami usaha Petrol ini? Ya, aku ya, iya. Jadi kalau saya lihat produknya Bu Rafiq ini luar biasa, mungkin dari kemasannya itu sudah menarik, dari produknya juga sudah menurut saya sudah luar biasa. Yang menjadi permasalahan sebenarnya Bu Rafiq adalah di pemasaran. Ketika dia menawarkan ditolak itu dia sudah biasa, saya sering ditolak juga dulu. Ya, jadi memasarkan. Nah, jadi ini penting sekali ketika kita memiliki produk yang menarik, produk yang bagus, ya kita harus tahu triknya ya. Apalagi semasa Covid seperti ini ya. Selain kita menggunakan teknologi baik itu Instagram, baik itu Facebook Ads ya, baik itu iklan ya melalui radio dan yang lain-lain ya, itu sangat penting sekali dalam memasarkan. Nah, supaya untuk lebih menyebarnya lagi, kita bisa bermain di retail modern seperti Hypermart ya, seperti Indomaret dan yang lain-lain ya. Yang jadi permasalahan adalah di sini pemasarannya ya Bu. Ya, walaupun saya lihat ini produknya enak, untuk sementara ini Bu Rafiq ini mengembangkan yang namanya reseller dulu ya. Itu dia beli ya Bu, dengan harga terus dijual nanti ya. Produksi ya. Jadi Bu Rafiq ini fokusnya di produksi. Kalau boleh tahu lagi nih berarti kira-kira satu bidang itu mampu memproduksi berapa? Empat persen itu 2 bulan. Itu pemasarannya baru area Salatiga aja ya? Iya, kalau saya ya itu ada yang karena pesanan. Kalau saya tuh pesanan baru ini. Tapi produknya Jadi produknya fresh, tidak ada expired ya. Jadi kalau ada pesanan berarti bikin. Ya itu berarti apa namanya lebih efisien. Jadi berdasarkan pesanan. Jadi modalnya bisa muter terus ya. Berhenti ya, ya. Saya tahu lah, misalkan sistem konsinasi itu memang agak berat ketika tidak laku ya. Kalau boleh tahu ini SPY-nya berapa? Terus sekali lagi ya, dalam kita memasarkan sebuah produk, biasanya retail modern itu suka sama yang namanya SPY-nya semakin panjang itu semakin buka ya kalau di retail modern. Cuma kadang kita melihat UKM itu sebenarnya produknya itu bagus, menarik, dan produknya itu saya rasa enak. Cuma yang jadi kendala itu adalah ketika dia masuk ke retail modern. Itu yang harus kita dulu. Ketika masuk retail modern otomatis modalnya mengendap ya dia konsinasi. Kalau bayangkan saja kalau misalkan ngirim rata-rata dengan ya Bu ya di toko oleh-oleh ya di toko oleh-oleh misalkan ngirim 10 toko oleh-oleh saja dana mengendapnya sudah lama. Itu yang biasanya menjadi kendala.
Makanya berarti awali dengan yang namanya ketika ada pesanan dia membuat tentunya tidak khawatir yang namanya STNK. Ini berarti kalau boleh tahu pesan-pesannya kira-kira ini supaya para subscriber saya yang ada di rumah tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam mengembangkan usahanya. Kira-kira tiap suksesnya apa Bu? Seperti saya juga waktu COVID ini kan sudah tidak jalan, cuma kan saya tidak punya apa yang dibutuhkan. Ini kalau misalnya itu makanan disampaikan itu bisa saya sampaikan untuk tambah keluarga kita kita tidak sanggup bahasa dengan cari karena kita butuh makanan Jadi semangatnya Bu Hadi ini menurut saya semangat yang luar biasa. Apa ya? Dia memaksimalkan potensi yang ada. Jadi walaupun COVID, kalau kita lihat COVID sekarang kan dampaknya sangat besar. Ketika nih ekonominya Bu Kartini agak menurun penjualannya, dia mencari ide ya sekelilingnya kira-kira ide apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya Bu. Ketika misalkan makanan, ya tidak harus menjual ekor, jadi berarti ini juga menjual makanan yang lain, jadi yang dibutuhkan. Jadi supaya perputaran perekonomian berarti ini juga berputar terus. Nah ini menjadikan sebuah contoh bagi kita semua, bagi yang di rumah, ketika usahanya omsetnya mengalami penurunan yang drastis, misalkan dari 100% turun jadi 50 atau 30%. Jadi kalian harus jangan sampai menyerah, putus asa, terus emosi, ya. Apalagi bro bunuh diri ya, jangan sampai ya. Ya memang kita COVID seperti ini dialami oleh semua. Jadi dilihat potensinya, jadi dari kira-kira peluang apa yang ada di sekeliling masyarakat. Misalkan jualan tempe atau jualan apa ya, tidak apa. Pokoknya masa-masa seperti ini yang penting itu kita menghilangkan rasa malu kita. Yang penting berjualan, mendapatkan hasil, yang penting berkah yang hilang. Berkah, barokah, dan tidak lupa juga diimbangi dengan itu yang nah, ini ya produk-produk seperti ini ternyata saya lihat di Salatiga itu banyak sekali potensi yang ada ya, selain ekro ya mungkin nanti wawancara UKM yang lain. Ternyata banyak sekali produk yang memang sudah menarik, cuma dia kesulitan dalam hal pemasaran. Nah, kita nanti ya kita bantu untuk memasarkan ya ini ekronya. Nanti coba saya bikin IG ya, bikin atau Facebook kita coba pasarkan. Siapa tahu nanti ekro ini bisa masuk. Dari saya juga berinovasi ya membentuk kemasannya sehingga menjadi kemasan yang menarik. Akhirnya tidak menyerah juga. Akhirnya bisa masuk sekarang itu modern, hampir semua supermarket sudah ada yang namanya produk luar. Dan ke depan kita akan menuju ke Indomaret ya. Kita masuk ke yang lebih besar lagi supaya kita bisa maju ke depan. Oke, mungkin itu saja ya untuk wawancara pada siang hari ini ya. Kita bisa mungkin ada pesan-pesan yang terakhir di starting ya buat subscriber di rumah ini. Misalkan pesan makanan ekol harus di sini ya. Karena beda dengan yang lain misalkan ya. Ya pesan-pesan terakhirnya Bu, berarti apa kira-kira Bu ya? Ada berapa varian Bu? Ini ada ini, pisang, brokoli, wortel. Biasa ya, jadi Pak inovasi mungkin ada permintaan yang baca apa? jadi
kalau pesnya berarti nih ya, ekrol itu luar biasa nih, ternyata saya baru tahu, saya baru baca. Kalau ekrol yang pabrik itu biasanya itu ekrolnya biasa, cuma ori lah ya. Ternyata di sini baru lihat ini tadi ya, ada ekrol terigu, ada tapioka, ada mokat. Ini seperti apa Bu mokat? Mokat itu dari tepung ketela. Oh, dari tepung ketela. Terus ada maizena dari jagung ya. Sama labu kuning. Ini masih ada lagi brokoli, ya, ada sawi, pisang, variannya ya. Ya, nih variannya. Nah ini ya, ini ketika ini penting sekali. Ketika kita menciptakan produk yang sama dengan produk orang lain. Nah, misalkan ini ekrol, ya, di pabrik sudah ada ekrol ya, sama ya. Kita harus namanya memiliki yang namanya nilai saling. Ya, Durati ini luar biasa. Dia ada pembedanya daripada yang ada di pabrik-pabrik. Dia ada rasa yang namanya terigu, ya sayur-sayuran ini ya, tapioka, mozzarella. Ini inovasinya sungguh luar biasa ya. Kalau lihat nih luar biasa, wah ini saya tertarik sekali ini ya untuk mengembangkan teknologi. Nah, kita kira itu tadi cuma original, ternyata variannya banyak sekali. Jadi ya ketika kalian suka sayur, ini cocok ini ya buat kesehatan kita ya, suka ngemil, suka sayur. Ya, sekarang saya tanya Bu, ini ada bahan pengawetnya nggak kira-kira? Bukan biasa ya. Ini tidak ada bahan pengawetnya, sekali lagi masih juga memiliki varian rasa yang luar biasa. Wah, ini kalau masuk market model ini luar biasa, itu tetap ini. Jadi ada pembedanya ya. Ada rasa terigu-nya, ada rasa tapiokanya, ada rasa kuning. Yang rasa yang mana Bu? Yang kawin ya? Baliknya, oh ini ya rasa-rasanya ini. Rasa brokoli, ada rasa wortel, ada sawi, labu, pisang, original non. Apa nih Bu? Hitam ya. Bukan pakai terigu. Semuanya ini dari sayuran dulu. Jadi selain dia tidak menggunakan bahan kimia, Bu. Kalau pabrik itu rata-rata biasanya menggunakan bahan kimia. Makanya ini expirednya pendek 3 bulan karena apa? Tidak ada bahan kimia, tapi ini aman untuk tubuh karena sebagian besar sudah terbuat dari sayur-sayuran, ada sawi, ada wortel, ada pisang, bahan saja ya. Kita ngemil, tapi badan kita tetap sehat. Nah, itu luar biasa. Kalau ini yang menjadi produk unggulannya itu ya ini Nara ya. Bolu tiwul, ini seperti apa Bu kalau kita tahu bolu tiwul? Oh yang atas itu ya, tapi ini belum nggak ada contohnya ya Bu ya. Habis ya. Saya mungkin ada pesanan dari Saking larisnya. Oke, itu saja ya pesanan dari Bu Rati. Ini menurut saya produk yang luar biasa. Monggo yang mau pengen jadi reseller di sini bisa nanti di sini ya, di nomor Bu Rati di bawah ini ya. Nanti di sini ada varian rasanya, nanti dia kalian memilih yang mana varian rasanya. Nah, ekrol ini sejuta umat, hampir semua orang itu suka ekrol. Cuma yang jadi pembedanya dengan yang berarti sekali lagi adalah di varian rasa. Coba kamu lihat di pabrik-pabrik itu sebagian besar ya ada rasanya, ada rasa wortel, sawi, tabung, gimana ya? Dicampur gitu ya. Ini rahasia nggak ada yang tahu ya. ada apa dari biasa ya, karena produknya berarti ini disenangi banyak orang. Sekarang mendapat bantuan dari UKSW. UKSW itu Universitas Kristen Satya yang terkenal di Salatiga. Kalau dari tim UKSW sudah masuk ke UKM, itu tidak dipertanyakan lagi. Jadi memang luar biasa. Saya aja belum pernah di UKM, belum dibantu mahasiswa. Guru saya sendiri ini luar biasa ya. Kita belajar sekali lagi, kita sama-sama belajar sama Bu Rati. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ketika usaha kita turun dari 100% hingga turun
bisa jadi 50% ya Bu ya. Tapi berarti tidak mau menyerah ya, memanfaatkan potensi yang ada. Kalau hari ini COVID senangnya tidak hanya ekspor saja, mungkin senangnya produk yang lain, berarti membuat. Yang penting apa? Perputaran bisnisnya tetap jalan, perputarannya tetap mendapatkan penghasilan, sehingga apa? Sehingga ekspornya juga bisa tertolong ya. Ketika nanti COVID sudah selesai, kembali lagi maksimal. Jadi pesan saya untuk para subscriber yang ada di rumah dengan kondisi apapun, dalam situasi apapun, kalian tidak boleh menyerah ya. Di dalam kondisi itu pasti ada peluang. Ketika kita tidak menyerah, itu dimanfaatkan dengan baik, pasti ada. Untuk posisi sekarang, untuk COVID corona sekarang ya, kalian tidak boleh gengsi dalam melakukan suatu pekerjaan ya. Entah itu jualan nasi goreng, entah itu jualan pisang goreng. Posisi sekarang yang penting kita bisa makan ya, kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga, itu sudah sangat bersyukur sekali ya. Yang penting satu, berdoa, berusaha, dan tidak gampang menyerah saja. Dan kita terima kasih berarti ya karena sudah mau berbagi ilmunya di sini ya. Dan selamat sore dan salam sukses luar biasa.